Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Seftani Putri. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011, yaitu tentang keimigrasian. Nah, dalam undang-undang ini terdapat 14 bab. Jadi undang-undang ini itu telah dimuat di situs web resminya Direktorat Jenderal, dan webnya itu merupakan website resmi dari Kementerian Keimigrasian sendiri, begitu. Dan selanjutnya saya bahas pada bab pertama, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan keimigrasian itu. Nah, dalam keimigrasian itu terdapat fungsi ya. Fungsi dari keimigrasian dalam ketentuan ini adalah sebagian dari tugas penyelenggaraan negara di bidang pelayanan dan pelindungan masyarakat, penegakan hukum, keimigrasian, serta fasilitas penunjang pembangunan ekonomi nasional. Itu terdapat pada bab 1 ya, pasal 3. Terdapat fungsi dari keimigrasian tersebut. Selanjutnya itu pada bab kedua. Nah, pada bab kedua itu membahas mengenai pelaksanaan fungsi dari keimigrasian. Jadi apapun bentuk dari peraturan atau ketentuan daripada keimigrasian Republik Indonesia itu membahas mengenai masuk dan keluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam bab selanjutnya bab 3 yaitu membahas mengenai bagaimana daerah NKRI sendiri dan bagaimana cara masuk dan keluarnya, dan pastinya itu mengikuti dengan aturan yang atau peraturan yang terkait dalam bab itu. Berikutnya pada bab 4 yaitu membahas mengenai dokumen perjalanan Republik Indonesia. Jadi kalau seandainya kita ingin pergi atau melakukan perjalanan itu dibahas dalam bab 4. Selanjutnya bab 5 yaitu dalam bab 5 ini tuh membahas mengenai visa ya. Visa tanda masuk dan tinggal apabila seseorang mau melakukan perjalanan ke luar negeri, itu pastinya bakal mengurus visa ataupun paspor. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan perjalanan ke luar negeri, biar nantinya kita tidak dikira sebagai teroris ya, atau mata-mata atau warga negara asing yang sifatnya itu ilegal, kemudian itu tanda masuknya kayak seperti berkaitan sama izin tinggal. Jadi kalau misalnya ada warga negara asing yang mau masuk ke Indonesia, pastinya bakal ngurus surat izin tinggal. Jadi surat izin tinggal ini merupakan ketentuan wajib dan syarat umum apabila warga Indonesia maupun warga negara asing mau tinggal di Indonesia. Sama seperti kita ingin tinggal di negara asing, pasti kita juga sebaliknya mengurus visa tersebut. Nah, pada bab ini tuh terdapat pembahasan mengenai visa tinggal terbatas ya. Visa tinggal terbatas itu diberikan kepada orang asing yang bermaksud bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas dan dapat juga diberikan kepada orang asing, misalnya warga negara Indonesia yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia dan bermaksud untuk kembali ke Indonesia dalam rangka memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi contohnya seperti orang Indonesia tuh dia kehilangan kewarganegaraan Indonesia, jadi dia ingin kembali lagi ke Indonesia untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan. Jadi dalam penerapannya dapat diberikan untuk melakukan kegiatan, yaitu yang pertama dalam rangka bekerja.
contohnya sebagai tenaga ahli, bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung gitu, melaksanakan tugas sebagai rohaniwan, melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi, melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia, melayani pemajual, memasang dan reparasi mesin, melakukan pekerjaan non permanen dalam rangka konstruksi dan lain-lain. Yang kedua, tidak untuk kerja. Contohnya penanaman modal asing. Berikutnya mengikuti pelatihan dan penelitian ilmiah, mengikuti pendidikan, penyatuan keluarga, lanjut usia. Nah, begitu. Nah, selanjutnya pada bab 6 itu tentang pengawasan keimigrasian itu kurang lebih sama dengan pada bab 5. Nah, selanjutnya lanjut ke bab 7, yaitu pada bab 7 ini membahas mengenai tindakan administratif, yaitu bersifat surat menyurat ataupun pemeriksaan dokumen yang sifatnya berbentuk kesekretariat dan keimigrasian. Selanjutnya bab ke-8 yaitu membahas mengenai rumah detensi imigrasi dan juga ruang detensi imigrasi. Nah, selanjutnya bab ke-8 yaitu membahas mengenai rumah detensi imigrasi dan juga ruang detensi imigrasi. Nah, dalam bab ini tuh terdapat pembahasan, yaitu dalam pasal 85-nya tentang ayat ketiga, yaitu menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan deteni dari rumah detensi imigrasi apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terlampaui dan memberikan izin kepada deteni untuk berada di luar detensi imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik. Nah, itu maksudnya adalah jika terdeteni tidak dapat dideportasi setelah lebih dari 10 tahun berstatus sebagai terdeteni, dapat dipertimbangkan untuk diberikan kesempatan menjalani kehidupan sebagaimana hak dasar manusia pada umumnya di luar rumah detensi dalam status dengan mempertimbangkan aspek perilaku selama menjalani perdetensian, tapi tetap dalam pengawasan menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk melalui kewajiban pelaporan secara periodik. Nah, yang dimaksud rumah detensi imigrasi dan juga ruang detensi imigrasi itu contohnya ada warga negara asing yang datang ke Indonesia dan warga negara asing tersebut pastinya bakal dicek terlebih dahulu. Kemudian apabila warga negara asing tersebut dikarantina, nantinya bakal bakal tinggal di rumah detensi atau ruang detensi imigrasi, begitu. Selanjutnya lanjut bab 9 yaitu membahas mengenai pencegahan dan penangkapan. Kurang lebih dalam bab ini membahas mengenai penyelundupan orang asing. Selanjutnya bab ke-10 yaitu membahas tentang penyelidikan. Nah, dalam bab 10 ini kan membahas tentang penyelidikan keimigrasian. Jadi yang dimaksud dengan penyelidikan keimigrasian itu adalah kegiatan atau tindakan pejabat imigrasi untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana keimigrasian. Nah, selanjutnya bab terakhir yaitu adalah bab 14. Bab 14 ini membahas tentang ketentuan peralihan. Nah, jadi di bab ini tuh ada membahas tentang perkawinan semu. Jadi terdapat pada pasal 135 yaitu setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk memperoleh
dokumen keimigrasian dan atau memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, mengapa itu bisa didenda? Karena perkawinan semu itu adalah perkawinan seorang warga negara Indonesia atau seorang asing pemegang izin tinggal dengan seorang asing lain, dan perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan yang sesungguhnya, tetapi dengan maksud untuk memperoleh izin atau dokumen perjalanan Republik Indonesia. Dari sisi hukum perkawinan itu merupakan bentuk penyeludupan hukum, begitu, makanya dia didenda. Demikian kesimpulan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh atau kasus yang baru-baru ini terjadi mengenai keimigrasian. Nah, baru-baru ini terjadi yaitu ada kasus buron kasus pembalakan liar Adeline Lis yang memiliki 4 paspor. Jadi kasus itu menyangkut tentang undang-undang keimigrasian. Jadi si Adeline Lis ini dia membuat paspor sebanyak 4 kali. Paspor pertamanya yang dibuat atas nama Adeline Lis yaitu pada tahun 2002. Yang kedua, paspor keduanya itu dibuat di Jakarta Utara pada tahun 2008 atas nama Hendro Leonardi, dan selanjutnya paspor ketiganya dibuat atas nama Hendro Leonardi dan diterbitkan tahun 2017 di Jakarta Utara. Dan paspor keempat juga diberi nama Hendro Leonardi yang diterbitkan di Jakarta Selatan pada tahun 2017. Nah, jadi jika terjadi pemalsuan data untuk memperoleh paspor, maka Adeline Lis ini dapat dikenakan pidana keimigrasian pada pasal 126 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Nah, jadi Adeline Lis ini dia melakukan data palsu ya, termasuk pembuatan dan penerbitannya pada paspor Adeline Lis ini. Maka bagi siapapun yang memasukkan data-datanya untuk membuat paspor tersebut itu dikenakan pidana keimigrasian pasal 126 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011, yaitu tentang keimigrasian. Begitu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.